Sejarah manusia selalu menyimpan paradoks yang sulit diterima akal sehat. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang bahkan belum sempat memahami arti kata ibu, namun tubuhnya dipaksa oleh alam untuk melahirkan. Ada pula kisah tentang seorang perempuan lanjut usia yang setelah menunggu lebih dari setengah abad, akhirnya merasakan pengalaman menjadi seorang ibu di usia ketika banyak orang justru menunggu cucu. Dua kisah ini bukan dongeng, bukan mitos, melainkan fakta medis yang tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah. Lina Medina, seorang anak dari Peru, menjadi ibu termuda di dunia pada usia 5 tahun 7 bulan. Tubuh mungilnya yang seharusnya masih sibuk bermain boneka justru dipaksa menghadapi operasi sesar dan tanggung jawab biologis yang tak pernah ia minta. Dunia gempar, para dokter tercengang, dan masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang balita bisa hamil? Misteri itu tetap menggantung, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Puluhan tahun kemudian, di belahan dunia yang berbeda, ada kisah lain muncul. Eramati Mangama, seorang perempuan dari India, melahirkan bayi kembar di usia 74 tahun. Setelah 57 tahun menunggu, ia akhirnya merasakan pengalaman menjadi seorang ibu, bukan karena keajaiban alam, melainkan karena teknologi bayi tabung. Dunia kembali tercengang, kali ini bukan oleh kecepatan alam, melainkan oleh ambisi manusia menantang batas biologis. Dua kisah ini berdiri di ujung spektrum kehidupan. Lina Medina adalah simbol ekstrim dari pubertas dini, sebuah fenomena medis yang jarang terjadi. Eramati Mangama adalah simbol ekstrim dari teknologi reproduksi modern, sebuah eksperimen yang menimbulkan perdebatan etis. Satu kisah lahir dari misteri alam, satu kisah lahir dari ambisi manusia. Pertanyaannya sederhana namun mengguncang. Apa arti menjadi seorang ibu? Apakah sekedar kemampuan biologis untuk melahirkan? Ataukah ada dimensi sosial, psikologis, bahkan filosofis yang jauh lebih dalam? Lina tidak pernah meminta peran itu. Tubuhnya sekedar dipaksa oleh kondisi medis. Eramati justru menantang waktu, menolak menyerah pada usia, dan memilih teknologi untuk mewujudkan impian. Fakta-fakta ini membuat kita sadar bahwa kehidupan seringkali lebih absurd daripada fiksi. Seorang balita yang menjadi ibu, seorang nenek yang baru melahirkan, dua ekstrim yang sama-sama nyata. Dunia medis mencatatnya sebagai kasus unik, tetapi bagi kita, kisah ini adalah cermin tentang bagaimana manusia dan alam saling mempermainkan batas. Kali ini, kita akan menyingkap dua kisah tersebut. Kita akan melihat bagaimana Lina Medina, ibu termuda dari Peru, menjadi simbol misteri yang tak pernah terjawab, dan bagaimana Eramati Mangama, ibu tertua dari India, menjadi simbol ambisi manusia yang menantang waktu. Dua kisah yang berbeda, namun sama-sama menunjukkan bahwa fakta kadang lebih aneh daripada imajinasi. Inilah paradoks kehidupan. Waktu bisa mempermainkan siapa saja, dan manusia hanya bisa tercengang di hadapan kenyataan. Mari kita mulai perjalanan ini. Tahun 1939, sebuah desa kecil di Peru menjadi pusat perhatian dunia. Lina Marcela Medina, seorang anak usia 5 tahun 7 bulan, tiba-tiba menjadi nama yang tercatat dalam sejarah medis. Perutnya membesar, keluarganya panik, dan mereka mengira Lina menderita tumor. Namun ketika dibawa ke Dr. Gerardo Lozada, kenyataan yang lebih mengejutkan muncul. Lina bukan sakit, Lina hamil. Dunia medis tercengang. Bagaimana mungkin seorang balita bisa mengandung? Pemeriksaan menunjukkan bahwa Lina mengalami pubertas precox ekstrim, pubertas dini yang membuat tubuhnya matang jauh sebelum waktunya. Menstruasi sudah datang sejak usia 2 tahun, payudara berkembang sejak usia 3 tahun, dan pada usia 5 tahun, rahimnya sudah mampu menampung janin. Tubuhnya dipaksa dewasa, sementara pikirannya masih kanak-kanak. Pada 14 Mei 1939, Lina menjalani operasi sesar.
Bayi laki-laki lahir dengan berat 2,7 kg. Ia diberi nama Gerardo sesuai nama dokter yang menangani persalinan. Gerardo tumbuh sehat, mengira Lina adalah kakaknya, hingga usia 10 tahun baru mengetahui bahwa Lina sebenarnya adalah ibunya. Gerardo hidup hingga usia 40 tahun, meninggal karena penyakit sumsum tulang. Misteri terbesar tetap menggantung. Siapa ayah biologis Gerardo? Ayah Lina sempat ditangkap atas dugaan pelecehan, namun dibebaskan karena kurang bukti. Tidak ada catatan resmi tentang siapa yang menghamili Lina. Dunia hanya bisa berspekulasi. Apakah ini sekedar fenomena medis murni atau ada cerita kelam yang sengaja disembunyikan? Fakta resmi berhenti di sana, meninggalkan ruang kosong yang penuh tanda tanya. Kasus Lina menjadi bahan diskusi panjang di kalangan dokter, psikolog, dan sejarawan. Sebagian melihatnya sebagai bukti ekstrim kemampuan biologis manusia. Sebagian lain melihatnya sebagai tragedi sosial yang tak pernah terungkap. Lina sendiri memilih hidup privat. Ia menikah dengan Raul Jurado, memiliki anak kedua, dan menolak sorotan publik. Ia tidak pernah menjual kisahnya, tidak pernah menulis buku, tidak pernah tampil di televisi. Seolah-olah ia ingin menghapus jejak masa kecil yang terlalu absurd untuk dikenang. Ironi terbesar adalah usia Lina saat melahirkan, 5 tahun 7 bulan. Pada usia ketika anak-anak lain baru belajar menulis alfabet, Lina sudah menulis sejarah medis dunia. Pada usia ketika anak-anak lain sibuk bermain boneka, justru Lina melahirkan seorang bayi yang kelak memanggilnya ibu. Fakta ini membuat dunia sadar bahwa kehidupan kadang lebih aneh daripada fiksi. Bayangkan sejenak, seorang balita di ruang operasi, tubuhnya kecil, wajahnya polos, namun diperlakukan seperti perempuan dewasa. Dokter-dokter berdiri di sekelilingnya, kamera-kamera medis mencatat setiap detail, dan dunia menatap dengan rasa tidak percaya. Lina tidak pernah meminta peran itu. Tubuhnya sekedar dipaksa oleh kondisi medis yang langka. Kasus Lina juga membuka diskusi tentang etika. Apakah dunia medis saat itu benar-benar melindungi Lina, ataukah ia sekedar dijadikan objek penelitian? Pertanyaan ini sulit dijawab karena dokumentasi resmi sangat terbatas. Yang jelas, Lina menjadi simbol paradoks, seorang anak yang menjadi ibu, sebuah misteri yang tak pernah terjawab, sebuah fakta yang lebih absurd daripada imajinasi, dan sebuah kisah yang membuat kita bertanya, apakah kehidupan sekedar permainan waktu atau ada rahasia yang lebih dalam di balik fakta? Jika Lina Medina adalah simbol ekstrim dari alam yang mempermainkan manusia, maka Era Mati Mangama adalah simbol ekstrim dari manusia yang menantang alam. Tahun 2019, dunia diguncang oleh berita dari Andhra Pradesh, India. Seorang perempuan berusia 74 tahun melahirkan bayi kembar perempuan melalui program fertilisasi in vitro atau IVF. Namanya Era Mati Mangama. Kisah ini dimulai jauh sebelumnya. Mangama menikah dengan Sita Rama Raja Rao pada tahun 1962. Selama lebih dari setengah abad, mereka hidup tanpa anak. Di desa mereka, memiliki keturunan adalah simbol kehormatan, dan ketiadaan anak sering dianggap sebagai aib. Mangama menanggung beban sosial itu selama 57 tahun, hingga akhirnya di usia senja, ia memutuskan untuk mencoba teknologi reproduksi modern. IVF atau bayi tabung adalah teknologi yang memungkinkan pembuahan di luar tubuh, lalu embrio ditanam ke rahim. Karena Mangama sudah mengalami menopause 25 tahun sebelumnya, sel telur donor digunakan. Proses ini penuh risiko, tetapi Mangama berkisras. Ia ingin merasakan pengalaman menjadi seorang ibu meski tubuhnya sudah rentah. 5 September 2019, operasi sesar dilakukan. 2 bayi perempuan lahir dengan sehat. Dunia tercengang. Media internasional menulis headline besar, perempuan 74 tahun melahirkan bayi kembar. Mangama resmi memecahkan rekor sebagai ibu tertua di dunia. Namun di balik keaguman, muncul kontroversi. Apakah etis membiarkan seorang nenek melahirkan?
Apakah tubuh manusia sanggup menanggung beban sebesar itu? Para dokter memperingatkan risiko kesehatan serius, tekanan darah tinggi, komplikasi jantung, bahkan ancaman nyawa. Tetapi Mangama berhasil melewati operasi. Ia tersenyum, memeluk bayi-bayinya, dan berkata bahwa penantian panjangnya akhirnya berakhir. Ironi muncul setahun kemudian. Suaminya Raja Rao meninggal pada 2020. Mangama harus merawat anak-anaknya seorang diri di usia yang sudah sangat tua. Dunia kembali bertanya, apakah keputusan ini benar-benar bijak? Apakah kebahagiaan sesaat sepadan dengan risiko jangka panjang? Kasus Mangama membuka diskusi global tentang batas teknologi reproduksi. IVF memang memberi harapan bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak, tetapi apakah ada batas usia yang seharusnya dihormati? Di banyak negara, ada aturan ketat. Biasanya IVF hanya diberikan hingga usia 50 atau 55 tahun. Namun di India, aturan itu lebih longgar dan Mangama menjadi contoh ekstrim dari kelonggaran tersebut. Para ahli bioetika menyoroti dilema ini. Di satu sisi, teknologi memberi kebebasan. Di sisi lain, kebebasan itu bisa menimbulkan konsekuensi yang berat. Anak-anak Mangama akan tumbuh dengan ibu yang sudah sangat tua. Siapa yang akan merawat mereka jika Mangama tidak lagi sanggup? Pertanyaan ini menggantung, tanpa jawaban pasti. Fakta ini membuat kita sadar bahwa manusia tidak hanya tunduk pada alam, tetapi juga berusaha menantangnya. Jika Lina Medina adalah korban dari misteri biologis, maka Eramati Mangama adalah pelaku dari ambisi manusia. Dua kisah yang berbeda, namun sama-sama ekstrim. Bayangkan sejenak, seorang perempuan berusia 74 tahun di ruang operasi. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tubuhnya rapuh. Namun di dalam rahimnya, dua kehidupan baru sedang menanti untuk lahir. Dokter-dokter berdiri di sekelilingnya, mesin-mesin modern bekerja, dan dunia menatap dengan rasa tidak percaya. Mangama tidak menyerah pada waktu. Ia menanti 57 tahun, lalu menantang usia dengan teknologi. Ia berhasil, tetapi keberhasilannya meninggalkan pertanyaan besar. Eramati Mangama adalah paradoks kehidupan, seorang nenek yang menjadi ibu, sebuah fakta yang menantang logika sekaligus etika, sebuah kisah yang membuat kita bertanya, apakah kehidupan sekedar permainan teknologi atau ada rahasia yang lebih dalam di balik fakta? Dua kisah, dua ekstrim, dua wajah dari paradoks kehidupan. Lina Medina, seorang anak kecil dari Peru, menjadi ibu termuda dalam sejarah. Tubuhnya dipaksa dewasa oleh misteri biologis yang tak pernah sepenuhnya terjelaskan. Eramati Mangama, seorang nenek dari India, menjadi ibu tertua dalam sejarah. Tubuhnya dipaksa kembali muda oleh teknologi modern yang menantang batas usia. Dua kisah ini berdiri di ujung spektrum waktu. Lina adalah simbol alam yang tak terduga. Mangama adalah simbol manusia yang tak mau menyerah. Satu lahir dari misteri, satu lahir dari ambisi. Satu terjadi karena tubuh terlalu cepat, satu terjadi karena tubuh terlalu lambat. Namun keduanya sama-sama menyingkap pertanyaan besar, apa arti menjadi seorang ibu? Lina tidak pernah meminta peran itu. Ia hanyalah seorang anak yang tubuhnya dipaksa oleh kondisi medis langka. Dunia menatap dengan rasa tidak percaya, dokter mencatat dengan penuh kehati-hatian, dan masyarakat berspekulasi tanpa pernah menemukan jawaban. Lina adalah korban dari permainan waktu yang terlalu cepat. Mangama justru menantang waktu. Ia menunggu 57 tahun, lalu memilih teknologi untuk melahirkan di usia 74 tahun. Dunia kembali tercengang, kali ini bukan oleh misteri alam, melainkan oleh ambisi manusia. Mangama adalah pelaku dari permainan waktu yang terlalu lambat. Dua kisah ini membuat kita sadar bahwa kehidupan tidak pernah berjalan lurus. Alam bisa mempermainkan manusia, manusia bisa menantang alam. Lina dan Mangama adalah dua sisi dari koin yang sama, fakta yang lebih absurd daripada fiksi. Pertanyaannya bukan lagi bisakah, karena jelas keduanya bisa.
Lina bisa melahirkan di usia 5 tahun, Mangama bisa melahirkan di usia 74 tahun. Pertanyaannya adalah, haruskah seorang anak kecil dipaksa menjadi ibu? Haruskah seorang nenek dipaksa menanggung beban kehamilan? Haruskah manusia menantang batas usia demi kebahagiaan pribadi? Dunia medis mencatat keduanya sebagai kasus unik. Dunia etika memperdebatkan keduanya sebagai dilema moral. Dunia masyarakat menatap keduanya sebagai cerita yang sulit dipercaya. Namun bagi kita, keduanya adalah cermin tentang bagaimana waktu bisa mempermainkan siapa saja. Cermin tentang bagaimana fakta bisa lebih aneh daripada imajinasi. Lina Medina adalah paradoks alam. R.Ramati Mangama adalah paradoks teknologi. Dua kisah yang berbeda, namun sama-sama menunjukkan bahwa kehidupan tidak pernah sederhana. Alam bisa terlalu cepat, teknologi bisa terlalu lambat, dan manusia hanya bisa tercengang di hadapan kenyataan. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekedar tentang usia, bukan sekedar tentang tubuh, bukan sekedar tentang kehamilan. Kisah ini adalah tentang waktu. Waktu yang bisa berlari terlalu cepat, waktu yang bisa berjalan terlalu lambat, waktu yang bisa dipaksa oleh teknologi, waktu yang bisa mempermainkan manusia. Dari balita hingga lansia, dari misteri hingga ambisi, dari alam hingga teknologi, semua bertemu dalam satu garis besar, paradoks kehidupan. Lina dan Mangama adalah dua titik ekstrim yang membuat kita bertanya, apakah kehidupan sekedar permainan waktu atau ada rahasia yang lebih dalam di balik fakta? Inilah penutup dari dua kisah yang tak pernah kita bayangkan. Dua kisah yang membuat kita sadar bahwa fakta kadang lebih absurd daripada fiksi. Dua kisah yang membuat kita merenung bahwa kehidupan bukan sekedar angka usia, melainkan perjalanan waktu yang penuh misteri. Lina Medina dan R.Ramati Mangama, dua nama yang akan selalu tercatat dalam sejarah. Dua nama yang akan selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan bisa lebih aneh daripada imajinasi. Dua nama yang akan selalu menjadi simbol paradoks waktu. Dan kita sebagai penonton hanya bisa menatap, tercengang dan bertanya, apalagi yang disembunyikan oleh kehidupan, apalagi yang akan ditunjukkan oleh fakta. Karena pada akhirnya, setiap fakta menyimpan rahasia, rahasia yang lebih dalam daripada sekedar angka, rahasia yang menunggu untuk diungkap, rahasia di balik fakta.